Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Eva Jasman. Dan di video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang statistika, populasi, dan sampel penelitian. Poin pertama, saya akan membahas tentang apa itu populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dan satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis yang dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya. Menurut Netra, tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung yang sama. Nah, menurut Hadari Nawawi, tahun 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda, tumbuh, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Nah, poin yang kedua, pengertian sampel. Sampel disebut juga contoh. Berdasarkan pakar atau ahli, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Terus selanjutnya, pendapat para ahli menurut sampel. Yang pertama, menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Terus menurut Nana Sutjana dan Ibrahim, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Terus ringkasan perbedaan populasi dan sampel. Mari kita saksikan bersama. Ini dia kalau dilihat dalam bentuk gambar sudah seperti ini. Perbedaan antara populasi, sampel berdasarkan gambar di bawah yang saya tayangkan ini. Terus berdasarkan gambar ilustrasi tadi, populasi dan sampel di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Jadi, sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Harapannya adalah jika kita melakukan penelitian pada sampel, maka hasilnya harus dapat digunakan sebagai generalisasi bagi keseluruhan populasi. Terus poin selanjutnya, kriteria sampel. Ada 2 kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang bias. Sebab-sebab
yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain, pertama, subjek mematalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Terus poin selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitiannya atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Terus poin selanjutnya, manfaat sampling. Yang pertama, menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar, misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Ishak dan Michel. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.